Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang siklus pengolahan data yang akan disampaikan oleh saya Yani Dewi Dasari, Lia Andriani, dan Vira Julia Safita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang yang pertama, data input, yaitu media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit prosesor untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. 2. Data storage, yaitu media yang dipakai untuk menyimpan informasi. Yang ketiga, yaitu data processing, memprosesan transaksi periodik untuk memperbarui data yang tersimpan. Dan yang terakhir, information input, yaitu menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Input data yaitu data transaksi yang direkam dan dikonversi menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Salah satu cara untuk merekam data adalah dengan menggunakan dokumen sumber atau source dokumen. Contohnya yaitu surat pesanan penjualan dan faktur penjualan. Dokumen sumber ini sering disebut dengan bukti transaksi atau dokumen transaksi data. Juga dapat diinput dengan menggunakan turnaround dokumen. Proses selanjutnya yaitu input data perlu disiapkan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi untuk menjamin akurasi data. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pemasukan data. Lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan mendeteksi dan membetulkan kesalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu klasifikasi dengan memberikan kode atau nomor rekening atau kode departemen. Data yang berdasarkan sistem yang ada, misalnya bagan rekening. Dan yang terakhir yaitu pengiriman data atau transmittal dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Data storage. Komponen data storage ada 4. Yang pertama ada entity, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyimpan informasi. Kedua, attributes, elemen data yang merupakan bagian dari entity. Ketiga adalah karakter, huruf, atau angka. Dan yang terakhir adalah data value, yaitu kombinasi karakter yang memiliki makna. Secara hierarki, data dapat diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Yang pertama ada file, adalah kumpulan elemen data terkecil. Record, jumlah file yang dikelompokkan menjadi satuan data. File, sekumpulan record yang sejenis. Dan yang terakhir adalah database, sekumpulan file yang dibentuk dalam satuan data besar. Penyimpanan data menggunakan sistem database. Penyimpanan data seksi ini sudah banyak menggunakan sistem database karena memiliki keuntungan yang lebih besar. Yang pertama ada integrasi data, fleksibilitas laporan, meminimum pengulangan dan ketidakkonsistenan data, independensi data, manajemen data pusat, keamanan, dan analisis lintas fungsi. Processing, aktivitas pengolahan data yang paling sering dilakukan adalah pemeliharaan data, yaitu pemrosesan transaksi periodik untuk memperbarui data yang tersimpan. Jenis-jenis pemeliharaan data biasanya dapat dilakukan melalui satu, penambahan atau addition, yaitu memasukkan data record baru ke dalam file. Kedua, penghapusan, yaitu menghapus data record dari dalam file. Ketiga, pembaruan, yaitu merevisi saldo sekarang. Pembaruan data umumnya dilakukan dengan menambah atau mengurangi angka dari sebuah data transaksi. Keempat, pengubahan, yaitu memodifikasi file yang memerlukan pembaruan secara berkala seperti alamat, riwayat kredit, dan lain-lain. Metode pemrosesan data. Metode pemrosesan data ada dua, yaitu batch processing dan online processing. Batch processing merupakan pemrosesan transaksi yang sama dalam sebuah kelompok yang dilakukan pada satuan waktu. Transaksi yang sudah terkumpul dalam sebuah batch dapat diproses secara urut dengan teknik pemrosesan langsung. Yang kedua ada online processing. Online processing ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu online real-time processing, yaitu komputer menangkap secara elektronik, mengedit akurasi dan kelengkapan dan memprosesnya segera mungkin. Online batch processing, komputer menangkap data secara elektronik, mengedit akurasi dan kelengkapan serta data diproses menjadi dalam sebuah satuan. Yang keempat yaitu information output. Dalam sistem informasi akuntansi, langkah terakhir dalam siklus pengolahan data dalam menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak internal dan eksternal perusahaan.
Selanjutnya, data disajikan dalam 3 alternatif, yaitu 1 dokumen yang berisi transaksi atau data perusahaan lain. Biasanya dokumen dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dokumen yang dihasilkan di awal transaksi dan dokumen yang dihasilkan di akhir transaksi. Yang kedua, laporan biasanya digunakan oleh karyawan perusahaan untuk mengawasi kegiatan operasional dan digunakan manajer untuk membuat keputusan serta merancang strategi untuk perusahaan. Yang ketiga, query, yaitu informasi yang diberikan oleh sistem karena sistem merespon permintaan secara spesifik, bentuk, isi, maupun waktu dihasilkannya informasi tersebut. Selanjutnya, tujuan penyajian data biasanya digunakan oleh 2 pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pihak internal biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen guna membantu melaksanakan tugas manajerial, sedangkan untuk pihak eksternal biasanya digunakan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan seperti laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari beberapa penjelasan di atas adalah siklus pengolahan data terdiri dari input data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan output informasi. Input data merupakan aktivitas yang paling penting. Oleh karena itu harus dilakukan secara seksama, karena jika input yang masuk ke proses salah, maka output yang dihasilkan juga salah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.